Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah bisanadihi. Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bawa kitab nomor 70, hadis kedua, bab taqwa. Inna dunya, sesungguhnya dunia ini hulwatun, manis. Rasa itu biasanya dua, manis dengan lawan dari manis, pahit. Dunia ini manis. Dipilih kata manis karena hampir semua orang suka yang manis. Kalau teh manis. Kalau kopi pahit. Tak banyak orang yang menikmati kopi pahit. Saya sampai sekarang belum bisa menikmati. Tetap pakai gula. Maka bagi penikmat kopi, kata dia, Ustadz belum minum kopi, hanya minum air gula dikasih kopi. Maka kalau ada dua pilihan, pahit dengan manis, mana yang dipilih orang? Manis. Maka kata Nabi SAW, dunia ini, kata dia, hulwatun, manis. Warna khadiratun, hijau. Warna yang paling disukai orang, kebanyakan orang, adalah warna hijau. Walaupun ada juga yang suka warna merah, ada suka warna ungu, ada suka warna putih, tapi biasanya hijau. Dan bangsa kita suka warna hijau. Maka disebut negeri ini gemah ripah loh jenawi huntayan zamrud katulistiwa. Zamrud itu warnanya hijau. Pakaian penghuni surga sundusin khudrin wa istabrak. Khudr, hijau. Kha, bad, ra, akhdar,
hijau. Kubah Nabi warnanya hijau. Karpet Taman Raudhah hijau. Pakaian penghuni surga hijau. Jubah orang operasi dokter hijau. Kenapa jubah dokter operasi itu hijau? Kenapa tidak pink? Karena mata itu kalau sudah menengok darah warnanya merah. Kalau sudah terlalu lama menengok darah, dia tak konsen lagi mata itu. Untuk mengembalikannya konsen lagi, maka dia mesti menengok hijau. Untuk mencasnya lagi, tengokkan ke dia hijau. Itu maka jubah dokter itu warna hijau. Jadi dunia ini diumpamakan dengan dua. Yang pertama yang nampak oleh mata, yang kedua dengan yang tak nampak oleh mata. Rasa itu bisa ditengok mata? Tidak. Rasa itu dirasa dengan indrawi, dengan lidah. Yang paling disukai rasa adalah manis. Yang satu dirasa dengan alat perasa, manis. Yang satu dilihat oleh mata, hijau. Maka dunia ini, kata Nabi SAW, inna dunya hulwatun, manis, khadiratun, hijau. Dunia ini manis dan hijau. Kalau bahasa sederhananya, indah. Dunia ini indah. Tapi indah itu bisa tak dijelaskan lagi? Inilah penjelasannya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa dunia ini tak ada indah-indahnya Pak Ustadz? Mungkin duniamu. Duniaku indah. Aku sejak lahir tak pernahlah merasakan indahnya dunia ini Pak Ustadz. Jangan kau ukur badan orang pakai baju kau. Kalau kita ukur badan orang pakai baju kita, sempit semua. Kenapa? Kita ukurannya M, dia XL. Tak sama. Maka Nabi mengatakan, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia ini manis dan hijau. Kalau bahasa simpel sederhananya, dunia ini cantik, dunia ini indah. Mak, aku mau nikah, kata mahasiswa lah. Ditanya, sudah kuliah, sudah tamat. Ditanya sama emaknya, macam mana calon bini kau itu? Cantik? Cukup? Cukup kata cantik. Bagi sebagian orang cukup, tapi bagi sebagian orang apa penjelasannya? Cantik cukup, tapi sebagian orang tak cukup. Dia perlu penjelasan. Macam mana cantiknya? Rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak paur dilayang, tinggi semampai. Itu penjelasannya. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak. Cukup? Bagi sebagian orang cukup. Tapi bagi sebagian orang, cemana penjelasannya? Maka dijelaskan Allah detail. Kamathali habbah, macam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Surga itu nikmat. Cukup? Bagi sebagian orang cukup. Tapi bagi sebagian orang, apa penjelasannya? Jannatin, ada taman-taman. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan. La maqtu'atu wa la mamnu'ah, makanannya tak pernah terputus dan tak pernah ada yang tercegah.
Jadi ada orang yang perlu kalimat simple, ada orang yang perlu penjelasan detail. Nabi menjelaskan. Kalimat Nabi ini simple atau detail? Detail. Dunia ini, kata Nabi, manis dan hijau. Intinya indah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dunia ini. Mustakhlif dari kata khalifah, diambil dari ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan kamu pemimpin. Sehebat-hebatnya ayam tak bisa jadi pemimpin. Sehebat besar-besarnya gajah tak bisa jadi pemimpin. Jangan pandang bulu, monyet yang paling banyak bulunya tak bisa jadi pemimpin. Kita perlu yang berotot. Banteng paling tinggi ototnya. Makhluk yang paling tinggi, jerapah paling tinggi. Tak bisa. Karena itu hanya diberikan Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah mengangkat kamu menjadi khalifah di dunia ini. Umur manusia dengan buaya sama. Umur manusia dengan gajah sama. Tapi buaya menetas, makan, berenang. Gajah lahir, tegak, menyusu, jalan. Tapi manusia enggak. Telentang aja berapa bulan. Habis itu telungkup, habis itu merangkak, habis itu belajar berjalan, habis itu prosesnya panjang. Kenapa prosesnya panjang? Karena manusia dijadikan Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia mau menjadi pemimpin di sini. Pemimpin itu prosesnya panjang. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, mesti ada ujian, lulus, skripsi, tesis, disertasi. Harus ada ijazahnya, tak cukup hanya foto sama kawan-kawan. Ada prosesnya. Setelah lulus, ternyata pendidikan tidak terbatas pada 2 SKS, 16 tetap muka. Ada lagi pendidikan di tengah masyarakat, KKN namanya, praktek kerja lapangan namanya. Orang Minangkabau mengatakan alam tak kambang menjadi guru. Guru tidak hanya dosen. Alam tak kambang menjadi guru itu penjelasan dari hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang melewati suatu jalan, di jalan itu dia dapat ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dunia ini manis, hijau, dan Allah menjadikan kamu sebagai pemimpin untuk mengatur yang manis dan hijau tadi. Banyak orang tak tahu dia sedang berada di mana dan tak tahu dia sebagai apa. Maka hadis ini menjelaskan. Antum sekarang berada di mana? Sedang berada di tempat yang indah, manis dan hijau. Betul, masjid tak salah. Antum sebagai apa? Sebagai mustakhlifukum, sebagai khalifah, pemimpin dunia ini. Tapi saya tak RT Pak Ustaz, saya tak RW, saya tak kades, saya tak kadus, saya tak bupati, saya tak anggota legislatif. Pemimpin untuk rumah tangga. Saya belum berbini Pak Ustaz. Pemimpin untuk dirimu sendiri. Kalau dirimu pun tak bisa kau pimpin, mati aja lah. Apa gunanya kau hidup? Memimpin matamu,
memimpin telingamu, memimpin hatimu. Itu maka kita berzikir untuk memimpin hati ini. Hati yang berbolak-balik ini supaya dipimpin oleh Allah, ditundukkan Allah SWT. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut menyebut, hati mikir. Subhanallah kata mulut, subhanallah juga kita dalam. Alhamdulillah kata mulut, alhamdulillah kata dalam. Allahu Akbar kata di mulut, Allah Akbar juga dalam. Sejalan antara zikir mulut dengan zikir hati. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 100 kali kita ulang. 100 tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah di mulut, Allah di dalam. Jangan cuma di mulut. Kalau cuma di mulut, ada orang di mulut aja, ada orang di sini saja. Zikir yang paling afdal dua-duanya berjalan, sejalan antara yang di mulut dengan yang di hati. Fayanzuru kaifa ta'malun. Kamu sedang berada di dunia yang manis dan hijau. Kuangkat engkau sebagai pemimpin. Maka setelah itu Allah memandang. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah pun menengok kamu. Wa huwas sami'ul basir. Sami' mendengar, basir melihat. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi, menengok. Ini manis, ini hijau. Kalian jadi pemimpinnya. Habis itu ditengok Allah, dipandang. Apa yang kamu lakukan di dunia itu? Ustaz, apa yang Ustaz lakukan? Inilah yang saya lakukan. Saya mengajar. Habis mengajar anak-anak, membuat sekolah, lembaga pendidikan, talang mama, bagan beniung, palas, tabligh akbar, sesuai bidang kita masing-masing. Antum ada yang bidang hukum, fokus antum di bidang hukum itu sampai SH, habis itu MH, habis itu doktor, SH, MH, doktor, jadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa, buka lembaga bantuan hukum. Ada orang Riau yang tanahnya digarap pengusaha hitam, antum bela. Siapa yang kau bela? Pengusaha itu Pak Ustaz, karena dia yang banyak duitnya. Saya tak tertarik hukum. Jadi kau di mana sekarang? Fakultas Ekonomi, SE, Master Ekonomi, habis itu Doktor Ekonomi. Bagus. Kau bangkitkan ekonomi umat supaya duit orang di Indonesia ini hanya jangan dipegang cuma 9 orang, 9 cacing. Jatuh yang 9 ini tumbang Indonesia. Bagaimana supaya ekonominya keumatan, semua orang memiliki. Kita bukan sosialis, komunis. Kita pula bukan kapitalis, kita Islam. Saya tak tertarik ekonomi, tak tertarik hukum, Pak Ustadz. Apa bidangmu? Saya bidang seni. Bagus. Kau arahkan seni ini kepada Islam. Lagu-lagu yang kau ciptakan tentang mengingat pada Nabi, sholawat, mengingatkan kepada kota Makkah, mengingatkan tentang saudara di Palestina teraniaya. Allah melihat. Saya tak tertarik seni, Pak Ustadz. Hukum tak tertarik juga. Kesehatan tak juga tertarik. Jadi apanya ketertarikanmu? Saya tertariknya bidang, itulah belum saya temukan bidang saya ini, Pak Ustaz. Halakam ru'un lam ya'rif qadra. Celaka orang yang tak tahu siapa jati diri. Pasti antum temukan apa bakat antum. Makanya di sekolah-sekolah itu bagus diajarkan semua. Bengkel ajarkan, bercocok tanam ajarkan, seni ajarkan. Nanti setelah di masyarakat baru dia menemukan dirinya. Siapa sebetulnya dirinya? Di mana bidang dia?
Maka jangan heran kalau ada orang insinyur, dokter, malah jadi ketua partai. Tak nyambung. Insinyur, dokter, kok jadi orang politik? Kok bisa kamu jadi orang politik? Kamu kan dokter, kamu kan insinyur. Salah masuk sekolah ternyata dulu, bos. Orang fakultas pertanian, peternakan, perikanan, pas jumpa di bank, jadi teller bank. Oh kan peternakan dulu, pertanian, kenapa bisa di sini? Untuk sementara aja, bos. Ini yang bisa kerja dulu, menghasilkan duit. Habis ini saya udah usaha ternak ayam, enggak puyuh, tuyul. Antum akan menemukan diri antum nanti di tengah masyarakat. Oh, ternyata bidang saya di sini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah memperhatikan apa yang kau lakukan selama di dunia ini. Saya sudah ada di dunia yang manis dan hijau ini selama 45 tahun. Allah memperhatikan apa yang kau lakukan, Abdul Somad. Semua yang singgah di dunia ini tak ada yang bertahan, hanya sebatas singgah saja. Macam pom bensin, mau berangkat ke Medan dari Pekanbaru, minyak hampir habis, singgah ke pom bensin. Semua yang singgah di pom bensin itu tak ada yang bertahan. Isi minyak, toilet, makan, mandi, berangkat. Asal penuh, berangkat. Penuh, Pak, berangkat. Fir'aun penuh, berangkat. Namrud penuh, berangkat. Qarun penuh, berangkat. Kita kenapa belum berangkat? Belum penuh. Penuh itu bahasa Arabnya wafat. Wafat artinya penuh. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya penuh. Wafat itu artinya penuh. Syahnu kemana? Udah penuh dia, Pak Ustaz. Asal penuh berangkat. Sampai ada mobil itu yang digoncang biar supaya penuh. Fayanzuru kaifa ta'malu. Ku kasih kau dunia yang manis dan hijau, ku jadikan engkau pemimpin. Setelah itu Allah menengok apa yang kau lakukan. Apa pesan Nabi? Fattaqud dunya. Takutlah kamu terhadap dunia. Jangan sampai kamu tertipu oleh dunia. Yang kaya jangan tertipu. Dibangun rumah yang megah, dibangun tempat villa, apartemen, dibangun tempat persinggahan, dibeli mobil yang mewah, sampai akhirnya kita pun mati. Dibawa, tinggal. Apa yang tetap dibawa mengalir sampai hari kiamat? Masjid, musola. Fattaqud dunya. Jangan tertipu. Saya tak setuju dengan orang yang ceramah tinggalkan dunia ini. Oh, habislah diambil orang. Tinggalkan dunia ini. Kalau begitu kita berceramah di Riau, habis tanah Riau ini diambil orang. Orang Riau wajib menanam sawit. Orang Riau wajib menanam kelapa. Orang Riau wajib menanam pinang. Kalau tidak, maka habis tanah kita ini diambil orang. Jangan suruh dunia ini ditinggalkan. Dunia ini mesti kita pegang. Rabbana atina fid dunya. Tak ada kita disuruh meninggalkan dunia. Nabi cuma bilang fattaqud dunya. Hati-hati kamu dengan dunia ini. Karena banyak orang yang tertipu. Banyak orang tertipu dengan dunia. Isi dunia ini apa? Namal hayatud dunya la'ibun walah. Permainan dan senda gurau.
Semua permainan berakhir, semua senda gurau berakhir. Ketawa, letih, berakhir. Main, semangat, main, berhenti. Inilah dunia. Tafafurun, saling sombong menyombong. Takasurun, saling banyak-banyak. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Saling memangga, saling angkuh, saling sombong. Begitulah dunia. Fattaqud dunia. Hati-hati kamu pada dunia. Antum mumpung masih muda, masih kuliah, maka diatur ke depan. Aku tamat S1, rasa-rasanya tak perlulah S2, aku langsung aja pulang. Rencana mau membuka kebun kelapa, Pak Ustaz. Karena aku S2 pun nanti. Kalau kamu, aku mesti S2, S3. Karena aku mau berkiprah di kampus, Pak Ustaz. Dua-duanya bagus. Yang saya satu tak salah, yang S2, S3 juga tak salah. Jangan bingung. Saya berangkat haji tahun 2002 dari Kairo sampai ke Padang Arafah. Saya carilah kemah ustadz saya. Datang ke ustadz satu. Saya dapat kabar katanya ustadz berangkat haji. Ya, alhamdulillah bisa jumpa. Cemana pendapat ustadz? Saya tamat tahun ini. Kata ustadz yang satu, tak usahlah kau S2, S3, balik aja lah. Kenapa gitu ustadz? Tak ada gunanya S2, S3 kalau tak pandai ceramah. Pergi saya ke kemah satu lagi. Ustadz saya juga, guru saya. Saya tamat ustadz. Kata dia, kau mesti S2, kau mesti S3, kau mesti doktor. Kenapa gitu ustadz? Karena kalau kau doktor, nanti kau bicara, orang percaya. Pusing saya. Dua ustadz kita sama-sama mengajar dulu di sekolah. Apalah maksud ustadz? Setelah sekarang baru saya paham. Oh, ustadz ini tak salah. Ustadz ini tak salah. Ustadz ini katakan, udah S1 kau balik aja lah ke masyarakat. Tak usahlah kau S2, S3. Ustadz ini mengatakan kau S2, S3. Maksud dia, tak usahlah kau S2, S3 kalau tidak berkiprah di masyarakat. Masa kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, balik cuman ngajar di kelas 20 orang. Rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus, mati. Ustadz ini mengatakan, kau mesti S2, kau mesti S3. Supaya apa? Supaya kau bisa mengajar di kampus. Jangan cuma di masyarakat. Masyarakat ini macam pokok kayu. Semuanya mesti diurus. Akarnya diurus, batangnya diurus, cabangnya diurus, rantingnya diurus, putiknya diurus, buahnya diurus, daunnya diurus, pucuknya diurus. Jangan cuma pucuk aja masyarakat. Batangnya ini kampusnya. Baru saya paham. Memahami omongan ustadz aja gitu susahnya, apalagi memahami firman Allah, memahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya amalkan dua-duanya. Saya tetap terjun ke masyarakat, saya tetap berceramah dari kampung ke kampung, surau langgar dan musola, masuk ke hutan, tapi saya tetap juga di kampus. University Islam Sultan Syarif Ali masuk. College University Perguruan Agama Sri Begawan masuk. Universitas Islam Sultan Agung masuk. Beberapa masuk, beberapa tak boleh masuk. Ya tak apa-apa. Saya tak masuk, tapi YouTube saya kan masuk. Fattaqud dunia. Hati-hati kamu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Hati-hati kau Abdul Somad. Jangan tertipu dengan popularitas. Jangan tertipu dengan viewer. Jangan tertipu dengan follower. Jangan tertipu diundang orang kaya. Jangan tertipu diundang pejabat. Maka jadwal saya tak bisa dia taati orang.
Januari, Desember. Dan jelas hari. Hari Rabu, Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3, Rabu 4. Tak bisa diatur. Siapa pun tak bisa geser jadwal saya. Udah fix. Supaya apa? Supaya jangan sampai tertipu oleh fattaqud dunya, jangan sampai tertipu. Yang kedua, wattaqun nisa, jangan hati-hati terhadap nisa. Nisa itu dunia apa tak dunia? Dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dunia semua. Nisa perempuan, wal banin anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahab emas, wal fiddah perak, wal an'am binatang ternak, wal harth kebun. Dunia ini semua. Kenapa setelah disebut dunia disebut lagi perempuan? Karena di antara semua nikmat dunia ini yang paling banyak tertipu adalah tentang perempuan. Hati-hati itu. Saya 4 tahun kuliah tak pernah saya pacaran. Karena memang ketat persaingan. Nah, jadi saya terselamatkan oleh situasi dan kondisi. Kalau sayalah jadi antum sekarang tak sanggup. Tinggal di Pekanbaru, ganteng, duit banyak, cewek lebih banyak, motor ada, mall banyak, handphone ada. Zaman dulu orang kalau mau kenalan sama cewek mesti membawa lidi. Tahu lidi? Dijulukkan ke celah lantai. Lantai orang Melayu kan begini. Nah, dijulukkan ke lantai. Perempuan tuh nengok lidi, ada lidi berarti ada orang bawa. Sekarang miss call itu. Macam mana cara dia berkirim surat? Ini laki-laki, ini perempuan. Pas berselisih jalan, diselipkannya lah surat itu. Antum tonton bagaimana Zainuddin berkirim surat ke Hayati dalam tenggelamnya kapal Panderwik, Buya Hamka. Begitulah susahnya dulu orang mau menghadapi perempuan tuh menggeletar. Zaman sekarang buka handphone, hai, cari di FB, cari di IG, kirim email, kirim message, kenalan, jalan-jalan, bubar. Pindah ke pokok kayu yang lain. Playboy cap tupai. Ittaqun nisa. Hati-hati perempuan. Saya bersyukur pada Allah saya terselamatkan oleh itu. Mahasiswa Indonesia 2.400. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Itulah anak Indonesia. Sama orang Mesir tak laku kita Mesir. Lihat dari apapun kalah. Postur tubuh kalah, hidung jauh, warna kulit apalagi, harta tak ada. Mana dipandangnya kita? Jadi antum yang masih kuliah hati-hati. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak tertarik dengan perempuan. Terus sama laki-laki. Musibah. LGBT. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Fattaqud dunya wattaqud nisa. Hati-hati dengan perempuan. Fokus aja belajar. Nanti udah sampai masa usia menikah. Kalau antum jaga diri antum, Allah akan siapkan perempuan yang terbaik. Sudah ada jodoh antum, cuman belum nampak. Sudah ada jodoh antum itu, cuman belum kenal. Sudah disiapkan Allah. Antum naik pesawat dari Jakarta ke Pekanbaru.
lebih 1000 kilometer. Tenang di dalam pesawat, padahal antum tak kenal pilotnya, tak tahu pilot itu tak tertidur, tak mabuk di depan pakai sabu-sabu. Bisa antum tenang di dalam pesawat. Kenapa antum ragu dengan dunia? Maha pilot yang mengaturnya. Siapa yang mengatur? Allah. Jadi kalau ada orang yang risau dengan jodohnya, risau dengan rezekinya, tapi dia tak risau waktu naik pesawat, berarti imannya ke pilot lebih besar daripada kepada. Di mana letak iman? Di mana letak keyakinan kepada Allah? Antum belajar aja, belajar. Tanyalah bapak-bapak yang udah menikah nih, bagaimana dia jumpa dengan istri. Sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Allah Subhanahu wa taala mengatur semua. Fa inna awwala fitnati Bani Israel, ujian yang pertama pada Bani Israel, kanat fin nisa, adalah pada perempuan. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada namanya saum'ah. Saum'ah, tempat beribadah. Orang kalau sudah tinggal di saum'ah, makanannya diantar, minumannya diantar, air mandinya diantar, pakaian kotornya diambil dicucikan, tak keluar-keluar dari saum'ah. Jamaknya sawami. Tak keluar dari saum'ah. Jadi waktu itu di Bani Israel ini ada orang soleh tinggalnya di saum'ah. Orang banyak menerjemahkan saum'ah itu dengan temple, kuil. Ada orang mau pergi perang, 2 orang adik-beradik, laki-laki, adiknya perempuan. Kemanalah kita kirimkan adik kita ini? Kita mau pergi perang, nanti adik kita ini diganggu orang. Kemanalah kita titipkan adik kita? Gimana kalau kita titipkan ke pengusaha tuh? Jangan, dia gatal. Gimana kalau kau titipkan ke pejabat itu? Jangan, habis adik kita ini nanti. Jadi gimana? Kita titipkan orang yang paling jujur dan amanah di kalangan Bani Israel, laki-laki yang tinggal di Saum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mau pergi perang. Tolong jagaan adik kami ini ya. Ya. Dibuatkanlah rumah kecil di samping Saum'ah. Si ahli ibadah tinggal di Saum'ah, adiknya tadi tinggal di situ. Bagaimana cara setan? Pertama lewat mata. Orang yang tinggal di Saum'ah tadi menengok. Setelah mata muncul ketertarikan dalam hati dan pikiran. Adik yang perempuan tadi mengantarkan makanan. Antar makanan, mulai bicara, nazratun, pandangan. Setelah nazratun, fakalamun, fasalamun, fakalamun, faliqaun, famau'idun. Pertama pandangan, yang kedua salam, say hello, yang ketiga bicara, yang keempat ngomong. Habis itu janjian, terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya singkat cerita, hamil adik yang dititipkan tadi. Setelah hamil takut, lahir anak, dibunuhnya perempuan ini, ditanamnya di bawah Saum'ah, gak di tanah, tanam. Habis perang pulang abangnya tadi, mana adik kami? Gak tahu, hilang entah kemana. Aku sibuk beribadah, adikku hilang. Mimpi abangnya, mimpi ilham mengatakan gali di bawah tempat Saum'ah, nanti ada
tanda-tanda. Gali, pas digali ditemukan 2 kerangka, perempuan dan anak kecil. Begitulah cara, maka turun ayat la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah. Makanya bunyi ayat zina itu la taqrab, jangan mendekati, bukan jangan berzina. Saya nggak ada Pak Ustaz, cuman tukar-tukar WA aja, itulah langkah pertama. Cuman friend aja, itulah pertama. Cuman intip-intip status aja, itulah awal. Maka putus. Kalau nggak saya jaga dari semester 1 ini, nanti diambil orang Pak Ustaz. Ada yang sudah disiapkan Allah di S2. Apa kau risaukan itu? Tidak usah kau pikir. Siapkan Allah yang lebih bagus, yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih segalanya. Maka jangan terlalu khawatir. Wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fit nisa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah perempuan. Punya anak perempuan, antum akan punya anak perempuan. Antum punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya emak perempuan, punya istri perempuan. Maka jangan main-mainkan. Pandang perempuan itu sebagai keponakan kita, adik kita. Izinkan aku berzina ya Rasulullah. Sahabat berani dia bercakap begitu sama Nabi. Sahabat yang lain udah mencabut pedang, pancung kepala nih kata Nabi. Kata Nabi, bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu, dengan adikmu, dengan emakmu? Merah muka. Kawan saya, dosen, ngajar di Pasca. Ada salah satu mahasiswa ini yang ya pikirannya, kata dia nikah itu tak perlu. Kalau kita mau makan kambing kan nggak perlu beli kambing, cukup aja beli sate kambing. Nikah itu komitmen yang terlalu ribet Pak. Kawan saya ini pakai hadis itu. Jadi menurut dia datang, bayar, selesai. Sampai ribet. Pakainya hadis nih. Bagaimana kalau orang berzina dengan emakmu? Merah mukanya. Bagaimana kalau perempuan yang dibayar itu adikmu? Bagaimana kalau yang dibayar habis itu pergi itu anakmu? Merah mukanya. Rupanya dia mengatakan datang, bayar, selesai. Itu ke orang lain. Kalau ke anaknya, ke emaknya, ke kakaknya, ke adiknya, berarti tidak objektif. Pemikirannya subjektif, hanya ke orang, ke dia tidak. Sama juga dengan nikah mut'ah. Buka kitab Syekh Ahmad Asy-Syarbasi dalam judul Yas'alunaka fiddin wal hayah. Dia sedang duduk di samping ulama Syiah. Tanya, boleh nikah mut'ah? Oh boleh. Kebetulan ulama Syiah ini ada anak perempuan. Tanya, bagaimana kalau saya nikah mut'ah dengan ini? Merah mukanya. Rupanya maksudnya sama orang lain. Kalau anak aku ini jangan. Itu namanya kaji di orang, bukan kaji untuk awam. Itulah kaji kita subuh ini, hadis 70. Pertemuan akan datang kita bertemu di musholla. Musholla apa? Al-Hijrah insyaallah. Sebelum sholat sunat isyraq kita jawab beberapa pertanyaan.